Mulainya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil survei Kelurahan Caringin, Bandung Kulon, Kota Bandung untuk tugas besar geospasial dasar yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Pak Ilham Fardani dan Lutfi Ahmad Barmanto. Selanjutnya, di sini ada anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Widya Stuti Sasmita Putri dengan nomor pokok mahasiswa 107 0321004. Yang selanjutnya ada Restu Sekar Agustin dengan nomor pokok mahasiswa 1007 032 1017. Dan selanjutnya ada saya sendiri yaitu Fadil Patiasina Duliaden dengan nomor pokok mahasiswa 1007 032 1019. Dan selanjutnya ada rekan saya Ammar Raffi Rahman Al-Harits dengan nomor pokok mahasiswa 1007 032 1022. Selanjutnya di sini ada poin-poin yang akan disampaikan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada gambaran umum wilayah, yang kedua ada hasil survei, yang ketiga ada output hasil analisis dan survei, yang keempat ada potensi dan masalah, yang kelima adalah usulan perencanaan, dan yang keenam ada kesimpulan. Yang pertama gambaran umum wilayah. Kelurahan Caringin, Bandung Kulon, Kota Bandung. Kelurahan Caringin merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Bandung Kulon yang terdiri dari 6 rukun warga serta 29 rukun tetangga dengan luas wilayah 0,60 km persegi dan jumlah penduduknya sekitar 9.519 jiwa per kilometer. Rata-rata ketinggian wilayah di Kelurahan Caringin sekitar 670 mdpl di atas permukaan air laut. Dengan batas-batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Cibuntu, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cijerah dan Kelurahan Cigondewa Kaler, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Warung Muncang, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Cigondewa. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada hasil survei yang sudah dilakukan di Kelurahan Caringin. Untuk bangunan fungsional yang pertama itu ada kantor kecamatan Bandung Kulon. Untuk yang kedua itu ada UPT Puskesmas Cibuntu. Untuk yang ketiga itu ada Koramil Bandung Kulon. Untuk yang keempat ini ada Polsek Bandung Kulon. Untuk yang kelima itu ada SPBU dari Kelurahan Caringin. Untuk yang keenam ada TK sampai SD Kristen Pelita. Untuk yang selanjutnya ini ada Rumah Duka Bumi Baru. Untuk yang selanjutnya ada Unit Pelaksana Teknis Daerah Operasional Pemeliharaan Daerah. Dan yang selanjutnya ini ada poin ketiga yaitu output hasil analisis dan hasil survei. Untuk yang pertama dari output analisis atau hasil survei kelompok kami itu ada output berdasarkan 2 dimensi yaitu ada layout peta. Layout peta ini merupakan peta tutupan lahan dari Kelurahan Caringin. Dengan skala petanya itu 1:5.000. Dan untuk legendanya sendiri itu ada batas administrasi dari Kelurahan Caringin tersendiri yaitu terus untuk transportasinya itu ada jalan arteri, ada jalan lokal, dan ada badan jalan. Untuk jalan arteri sendiri yaitu ada jalan tol, dan untuk jalan lokal tersendiri adalah jalan yang memang melewati permukiman yang ada di Kelurahan Caringinnya. Untuk RW-nya itu terbagi menjadi 6, dan untuk kelurahannya sendiri itu untuk kelurahannya sendiri itu yang berwarna biru. Untuk selanjutnya. Untuk yang selanjutnya itu ada output 3 dimensi. Output 3 dimensi ini tuh dibuatnya melalui SketchUp. Untuk yang pertama, ini kan dibahasnya adalah bangunan-bangunan penting. Yang pertama itu ada masjid, yang kedua ada gudang, yang ketiga ada garmen, yang keempat ada SD Pelita dan SDN Holis, yang kelima ada SD Zimiah, yang ke-6 ada TPA, yang ke-7 ada Bumbu, yang selanjutnya ada PT Makarjaya, ada Gudang Baja, Pabrik Karung, PAUD Al-Hikmah, PT Cahaya Harapan, Masjid, PT Raja Wali Pratama Putra, PT Mulia Jaya, PT Alba Mulia Karet. Lalu yang selanjutnya ada PT Kirana Nabati, yang selanjutnya ada PT Bola Dunia, Polsek Kecamatan Bandung Kulon, lalu ada Koramil, yang selanjutnya ada UPT Puskesmas Cibuntu, yang selanjutnya ada rumah toko atau bengkel, yang untuk selanjutnya lagi ada rumah toko atau usaha bakso, yang selanjutnya ada rumah makan, dan yang terakhir ada
PT Setia Sapta. Baik, untuk selanjutnya adalah poin keempat, yaitu potensi dan masalah. Potensi Kelurahan Caringin yaitu berupa dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan, yaitu kawasan industri. Karena dilihat dari letaknya secara geografis, Caringin merupakan wilayah yang cocok sebagai kawasan industri, karena lokasinya yang dekat dengan gerbang tol sehingga akan mempermudah proses daripada distribusi antar wilayah. Selain itu, terdapat juga Jalan Soekarno-Hatta yang merupakan jalan primer sebagai penghubung antar kota, yaitu Kota Bandung dengan kota kabupaten lainnya. Wilayah Caringin pun saat ini tidak sepenuhnya digunakan sebagai kawasan perindustrian, namun juga digunakan sebagai kawasan permukiman dan juga pendidikan. Maka kegiatan industri yang cocok adalah industri yang limbahnya tidak mengganggu aktivitas manusia di sekitarnya dan tidak mengancam kehidupan juga penghidupannya. Lalu untuk isu permasalahan daripada Kelurahan Caringin ini, yang pertama, karena Kelurahan Caringin ini memiliki 8 pabrik yang teridentifikasi menyalurkan limbahnya kepada sepanjang sungai dan 1 pabrik yang menyalurkan limbah ke saluran drainase. Nah, maka dari itu, isu permasalahan Kelurahan Caringin yang pertama adalah saluran drainase dan sungai yang kotor. Sistem drainase yang ada memiliki kondisi yang kurang baik sanitasinya dikarenakan adanya interaksi antara limbah pabrik dengan air limpasan yang mengalir dari hulu ke hilir, ditambah dengan ketidakdisiplinan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal tersebut menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada di sepanjang sungai tersebut dan juga dapat mencemari tanah yang ada. Lalu yang kedua adalah tempat pembuangan sampah akhir atau tempat pembuangan akhir. Nah, TPA yang ada di Kelurahan Caringin ini memang sudah ada, namun masih belum digunakan secara optimal karena masih banyak sampah yang tertumbuk di wilayah selain TPA tersebut. Baik, lalu selanjutnya poin yang kelima di sini ada usulan perencanaan. Di dalam usulan perencanaan ini yang pertamanya yaitu membuat filter sampah dan lumpur. Nah, dari membuat filter sampah dan lumpur ini tujuannya untuk mencegah penyumbatan dan meminimalisir pencemaran air sungai. Yang kedua, fasilitas kebersihan. Di fasilitas kebersihan ini tidak hanya tempat untuk membuang sampah saja, namun juga proses distribusi sampah oleh pihak yang berwenang, seperti diadakannya truk kompaktor, bak sampah yang berklasifikasi dan pendaur ulang. Dan yang ketiga yaitu program kebersihan yang berisikan tentang kegiatan-kegiatan dalam upaya menjaga sanitasi lingkungan dengan orientasi mencerdaskan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatannya juga dapat berupa penyuluhan, praktik lapangan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ini ada kesimpulannya. Dalam kesimpulan ini yaitu di Kelurahan Caringin merupakan wilayah yang memiliki potensi di bidang industri ringan karena dari letak geografisnya yang berada di tempat yang strategis dan memiliki permukiman, pengaturan zonasi yang terlihat sudah lumayan baik karena penataan ruang yang apik. Namun masih ada satu titik itu di mana bangunan-bangunannya yang tidak teratur, yang tidak terstruktur. Namun hal tersebut tidak terlalu memberi dampak terhadap potensi wilayah yang dimiliki di Kelurahan Caringin ini. Kendati demikian, Kelurahan Caringin memiliki beberapa permasalahan. Pokok isu permasalahan yang teridentifikasi yaitu minimnya tingkat sanitasi sungai dan juga sanitasi kebersihan. Maka dari itu, penulis mengusulkan perencanaan untuk membuat filter sampah dan lumpur, lalu fasilitas kebersihan, dan yang terakhir yaitu ada program kebersihan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.